kita yang tidak bisa bertemu Rasulullah, kita bertemu dengan para hakim, dan para hakim juga tentu dalam memutuskan mereka akan melihat segala sesuatu itu berdasarkan apa yang dilihatnya, dianalisanya, ditunjukkan oleh para pihak di dalam sidang. Bisa jadi seorang hakim, meskipun dia hakim yang sangat jujur, bisa jadi dia melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Memutuskan justru yang salah karena yang dia lihat adalah alibi, bukan hakikat, karena dia tidak bisa melihat hakikat. Hakikat itu ada yang melihat hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman para pemirsa Sandikala. Kita sore ini akan melanjutkan pembacaan kitab Tafsir Al-Munir, masih di surat Al-Baqarah ayat 188. Kita akan melanjutkan sedikit tentang tafsir wal bayan, yaitu makna kalimah wa tudlu biha ilal hukam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa ma'na wa tudlu biha ilal hukam, artinya kata wa tudlu biha ilal hukam adalah Allah talqau bil amri bil amwal, supaya engkau tidak memberikan atau menyerahkan bil amwal dengan harta ilal hukam kepada para hakim riswatan sebagai gratifikasi. Jangan kau berikan harta kepada hakim sebagai riswah lahum untuk mereka, li akhdhi syai'in untuk supaya kalian memenangkan satu perkara sehingga kalian bisa mengambil syai'in sesuatu min amwalin nasi, di antara harta-harta manusia bil ithmi, dengan cara yang dosa. Kal yaminil kadzib, cara yang dosa misalnya yamin al kadzib, yaitu yamin itu adalah syahadah, syahadah itu adalah sumpah. Al kadzib yang bohong atau sumpah palsu ya. Al fajirah yang dosa, yang berdosa ya. Au syahadatuz zur, ini syahadatuz zur itu sumpah palsu, sama al yamin al kadzibah, al fajirah itu sama dengan syahadatuz zur. Au nahwi dzalika, atau cara yang lain min wasaitul wusulil haram, yang berupa cara-cara untuk mencapai kepada kemenangan tapi dengan cara yang haram, kemenangan yang tidak benar, cara-cara yang bisa membuat kita sampai pada hal yang haram. Wa tashmulu hadhil ayah wajhaini, ayah ini atau ayat ini, ayah dikira bapak ya. Ayat ini mengandung dua hal, dua wajah, wajah ini itu dua hal. Al-awwalu, yang pertama, taqdimul amwal riswatan lil hakim, memberikan harta sebagai gratifikasi kepada hakim, ya. Hakim itu ya hakim. Liyaqdau lahum, supaya mereka para hakim itu memutuskan untuk sang roshi, orang yang memberikan harta, bil batil, dengan cara yang batil. Wa akhadha liyaqdau lahum bil batil wa akhadha haqqal ghair, sehingga orang yang roshi, yang memberikan gratifikasi, bisa mengambil hak orang lain. Atsani, yang kedua adalah raf'ul qadaya lil mahakim, membawa atau mengangkat kasus lil mahakim ke mahkamah-mahkamah atau pengadilan-pengadilan. Al mahakim adalah jamak dari kata mahkamah. I'timadan, dengan berpegang teguh halal hujjah, atas alibi atau atas hujjah. Hujjah itu alibi ya. Di dalam pengadilan, hujjah itu adalah bukti-bukti ya, bukti-bukti, alibi, saksi dan lain sebagainya. Al-batilah, yang batil, yang tidak benar. Wa tazyifil haqa'iq, dan memutarbalikkan kenyataan. Wa syahadatiz zur, dan berpegang teguh kepada sumpah palsu. Wal yamin al-ghamus, yamin sumpah palsu juga, al yamin al-ghamus ya. Nah, jadi orang itu memenangkan kasus bisa dengan riswah,
bisa juga dengan membuat atau menyusun alibi-alibi yang demikian rapi, kuat, sehingga keputusan bisa menang karena hakim terkecoh. Hakimnya terkecoh dengan apa yang ditunjukkan oleh seseorang. Semuanya palsu lah, semuanya palsu tapi tersusun dengan rapi. Wa hadza ma hadara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya seperti yang pernah peringatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ummi Salmah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah, alladzi rawahu Malik, yang diriwayatkan oleh Malik wa Ahmad wa ashabul kutub as-sittah, juga para penulis kutub as-sittah ya. Begitu banyak para muhaditsin yang menceritakannya. Qalat, Ummu Salmah berkata, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulani, saat itu datang dua orang yahtasimani yang bertengkar fi mawarith wa asya, dalam hal mawarith itu harta warisan, wa asya ukhra, dan hal-hal lain, dan soal-soal lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kalian membawa masalah ini kepadaku. Wa la'alla ba'dukum ayyakunal, wa la'alla ba'dum, bisa jadi mungkin saja ya, sebagian dari kalian, salah satu dari kalian, ayyakuna, seseorang itu alhanu, lebih lembut, lebih licin ya, bihujjati, dengan hujjahnya, min ba'din, daripada yang lain. Bisa jadi dua orang ini, yang satu pintar berhujjah, menyusun semua alibi segala macam, fa'uqdhi lahu binahwin mimma asma'u. Fa'uqdhi, maka bisa jadi aku memutuskan lahu, bagi orang yang alhanu bihujjatihi min ba'din tadi, orang yang mampu berhujjah dengan begitu meyakinkan, binahwin mimma asma'u, aku bisa jadi memutuskan untuk orang itu berdasarkan apa yang aku dengar. Faman, maka barang siapa, qada itu yang aku putuskan lahu baginya, min haqqi akhihi syai'an, barang siapa yang aku putuskan menang padahal dia mengambil harta orang lain, dia yang salah gitu maksudnya, fala ya'khudhu, maka jangan diambil. Ini kan berdua orang nih, namanya Imrul Qais sama Abdan Al-Kindi ya. Imrul Qais dari Hadramaut ya, Abdan dari Al-Kindi. Dua orang ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah langsung bersabda, bisa jadi kalian membawa masalah ini, salah satu di antara kalian mungkin sangat lihai dalam beralibi, sehingga aku memutuskan sesuatu berdasarkan yang aku dengar, ternyata yang aku dengar adalah sesuatu yang salah, yaitu saking pinternya beralibi sehingga seakan-akan dia yang benar, padahal ternyata dia yang ngambil harta orang, yang harta satunya ini. Kalau itu terjadi dan aku putuskan, jangan diambil. Jangan diambil. Fala ya'khudhu, maka janganlah dia mengambilnya. Fa innama, karena sesungguhnya aqta'u lahu, aku memotong baginya qit'atan, sebuah potongan minan nar, dari bara api neraka. Fabakal khosmani, dua orang itu yang bertengkar itu kemudian menangis. Wa qala kullu wahidin minhuma, masing-masing berkata, ana hillun lis-sahibi, aku merelakan untuk saudaraku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idaba, pergilah kalian berdua, fatawakha, dengan penuh persaudaraan, bersaudaralah kalian, tsumastahima, kemudian bikinlah undian, tsumma liyukhlil kullu wahidin minkuma sahibahu. Kalau ada yang dapat undian dan dia beruntung, relakan. Yang tidak dapat undian, merelakannya. Seperti itu pesan Rasulullah kepada Imrul Qais sama Abdan. Jadi kaum muslimin, kita yang tidak bisa bertemu Rasulullah, kita bertemu dengan para hakim, dan para hakim juga tentu dalam memutuskan mereka akan melihat segala sesuatu itu berdasarkan apa yang
dilihatnya, dianalisanya, ditunjukkan oleh para pihak di dalam sidang, bisa jadi seorang hakim, meskipun dia hakim yang sangat jujur, bisa jadi dia melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Memutuskan justru yang salah karena yang dia lihat adalah alibi, bukan hakikat. Karena dia tidak bisa melihat hakikat. Hakikat itu ada yang melihat hanya Allah. Dan hakim tidak bersalah ketika seperti itu terjadi. Karena apa? Selama hakim ini jujur, tidak menerima riswah, ya, hakim ini jujur. Misalnya, mengapa hakim menjadi tidak bersalah ketika dia jujur, dia melihat segala sesuatunya dengan benar? Karena Rasulullah bersabda, nahnu nahkumu bidzawahir, kami menghukumi dengan hal-hal yang nyata, hal-hal yang kelihatan, dengan bukti-bukti, dengan segala yang diucapkan, syahadah itu kesaksian dan lain sebagainya. Wallah yatawalla sarair. Sedangkan yang menguasai hal-hal yang berada di belakang skenario hanyalah Allah. Yang berada di belakang apa yang nampak di hadapan sidang ya hanya Allah. Maka hakim tidak dihukumi terhadap hal-hal yang dia tidak melihatnya. Untuk itu kita kaum muslimin jangan sampai mengajukan alibi-alibi yang dibuat-buat untuk merugikan orang lain, karena itu adalah perbuatan yang sangat berdosa. Dan apabila Anda menerima sesuatu atas apa yang Anda lakukan, yang kita lakukan, merugikan orang lain dengan alibi yang begitu kuat, pada dasarnya kita sedang mengambil sepotong bara api neraka dari neraka atas kekuatan yang diberikan oleh pengadilan itu. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.